Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, kita persiapkan Alkitab kita buka Injil Yohanes pasal 1. Kita akan baca ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-18. Yang pada hari ini, hari yang ke-27 bulan Desember tahun 2020, sesuai dengan Almanak Nats akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan. Di bawah judul firman yang telah menjadi manusia. Sebelum kita membaca dan menggumulinya, mari kita berdoa. Sungguh indah mulia karya-karyamu ya Tuhan dalam hidup kami. Teristimewa sepanjang tahun kehidupan kami di tahun 2020, yang sebentar lagi akan kami akhiri. Dan kami yakini akan kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus dalam keadaan selamat. Dan lebih-lebih ya Tuhan, kami bersyukur karena pada hari Minggu ini kembali kami boleh bertemu bersama-sama. Bersatu hati, bersatu pikiran, bersatu pengharapan. Memuji, memuliakan akan kebesaran kuasa kasih-Mu. Hadirlah Tuhan di tengah persekutuan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah di dalam pujian kami, di dalam doa kami ada kuasa-Mu. Sehingga apa yang kami lakukan sungguh-sungguh berkenan di hadirat-Mu yang kudus. Dan mendatangkan berkat bagi kami. Bagi seluruh sidang jemaat dimanapun mereka berada. Bahkan siapa saja yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini. Bapa Surgawi yang bertanggung jawab surga, sebagai dasar pertemuan kami di hari Minggu, kami akan bersama-sama membaca dan menggumuli firman-Mu. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai 18 terbuka di hadapan kami. Kami ingin membacanya, kami ingin menggumulinya. Tuntunlah kami dengan roh hikmat yang datangnya daripada-Mu, agar kami boleh mengerti, boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman, urapi hamba-Mu yang berdosa ini. Agar apapun yang kami ungkapkan, apapun yang kami sampaikan, itu sungguh-sungguh berkenan di hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semua dan hadir dalam persekutuan kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama Yesus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, saya ajak kita bersama terlibat dalam pembacaan bagian nats ini. Kita akan baca secara bersama-sama, baik ayat 14, 15 sampai ayat yang ke-18. Di bawah judul firman yang telah menjadi manusia. Kita mulai bersama-sama. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberikan kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Dan hari ini kita memasuki hari yang ke-27 bulan Desember tahun 2020. Dan kurang lebih 3-4 hari kita akan meninggalkan tahun ini untuk memasuki kehidupan di tahun 2021. Banyak pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi dan telah kita jalani sepanjang hari-hari berlalu. Dan tentu saja akan banyak lagi pengalaman hidup yang masih rahasia, yang masih misteri, yang akan Tuhan perkenankan terjadi dalam hidup kita di tahun 2021 yang akan datang. Dan juga kita yakin Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, orang yang berpengharapan, bahwa kasih Allah
akan senantiasa beserta dengan kita. Entah kita sudah termasuk orang-orang yang gagal sepanjang tahun 2020 atau tidak, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita karena kegagalan-kegagalan tadi. Karena apa? Kita yakini bahwa kasih Allah itu senantiasa memberikan pembaharuan di dalam diri kita melalui kuasa Roh Kudus. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara, tidak ada pun di antara kita satupun yang ingin tetap berada di dalam keadaan. Apabila dalam keadaan salah, kita tetap berada dalam kesalahan. Tetapi pasti kita akan berupaya memperbaharui diri, merubah diri, supaya kehidupan kita di masa yang akan datang akan lebih baik dibandingkan pada hari ini. Nah, pada hari ini saudara-saudara, nats Alkitab diperhadapkan kepada kita Injil Yohanes pasal 1 yang berbicara tentang firman yang telah menjadi manusia. Ada dua tokoh utama di dalam nats ini kalau kita baca mulai ayat yang pertama yang ditampilkan di dalam narasi pasal 1 ini. Yang pertama Yohanes Pembaptis yang dikatakan sebagai pembuka, sebagai proklamator akan datangnya Sang Anak Allah. Dan yang kedua menunjuk kepada Sang Anak Allah itu sendiri. Siapa dia? Tidak bukan dan tidak lain adalah firman yang telah menjadi manusia. Kita lihat pada ayatnya yang pertama. Yohanes menegaskan bahwa Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia, yang kita rayakan dan kita sambut dalam peristiwa perayaan Natal di jemaat kita, adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Firman itu siapa? Itu adalah Allah sendiri. Hakikatnya sama, tidak berbeda. Dan firman itu bersama-sama dengan dia. Tetapi sekarang firman yang adalah Allah sendiri tidak mau tetap tinggal di dalam kemuliaannya yang kudus. Dia berimpati dengan manusia yang hidup di dalam keberdosaan. Yang selama bertahun-tahun, berabad-abad berupaya mencari keselamatan. Berupaya mencari kemenangan dari kuasa-kuasa dosa. Dan manusia telah mengalami kegagalan. Nah, di dalam kegagalan manusia mencari keselamatan itu, Allah melihat. Tidak bisa dibiarkan ini. Tidak mungkin dan tidak akan pernah berhasil kalau hanya manusia sendiri yang berupaya mencari keselamatannya. Karena itu dia berinisiatif untuk hadir. Bagaimana dia menghadirkan dirinya yang adalah firman tadi, sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa kelihatan. Maka dia menghadirkan dirinya melalui firman yang telah menjadi manusia, yaitu dalam pribadi Yesus Kristus. Memang bagi sebagian orang, bagi orang-orang yang memang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, sulit menerima bahwa Yesus itu adalah Allah, adalah firman yang telah menjadi manusia. Tetapi itulah misteri pekerjaan Allah, rahasia Allah yang dinyatakan kepada siapa saja yang dikehendakinya dan membuka hati pikiran manusia itu untuk bisa menerima, mengaminkan dan menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat umat manusia. Karena itu bersyukur kita Bapak Ibu Saudara termasuk orang yang diberikan anugerah tersendiri. Membuka hati pikiran kita. Sehingga ada iman di dalam diri kita, ada keyakinan dalam diri kita. Menerima bahwa Yesus itu sungguh-sungguh adalah Allah, adalah firman yang telah menjadi manusia. Yang kita sambut dan kita rayakan dalam setiap peristiwa Natal. Yang kita rayakan setiap tahun. Sekali lagi, ini misteri, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan akal.
dalam pergumulan perjalanan teologi Kristen, sering diperhadapkan dengan argumentasi-argumentasi yang ingin mematahkan ajaran ini. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bagi orang-orang yang tidak punya hikmat yang diberikan Allah, memang sulit dan akan tertutup mata hati pikirannya, perasaannya untuk menerima doktrin ini. Tetapi itulah doktrin kita orang percaya, bahwa Yesus itu adalah Allah, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia dan telah hadir di tengah-tengah manusia melalui manusia Yesus Kristus. Itulah yang ditegaskan dalam narasi kitab Injil Yohanes ini Bapak Ibu Saudara. Dan itu ditegaskan oleh Yohanes ketika dia memperkenalkan, menunjuk kepada Yesus, yang melalui kehadiran Yesus Allah menyatakan kasih karunia-Nya yang luar biasa, yaitu penyelamatan umat manusia terhadap dosa-dosa. Jadi upaya manusia tadi yang tidak akan pernah sampai pada tujuannya, sekarang disambut oleh Allah. Dia hadir datang ke tengah dunia, mengangkat kita supaya kita menjadi umat kepunyaan yang kudus. Dan itu kembali ditegaskan pada ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan didiam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada kita sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa yang dimaksud oleh Yohanes sana? Tidak lain dan bukan adalah Yesus Kristus yang telah lahir dalam pribadi manusia. Ya, ada Tuhan tadi, firman yang telah menjadi manusia. Yohanes memberikan kesaksian ini tentang Yesus supaya meyakinkan manusia bahwa firman Allah, Allah yang Maha Kudus tadi tidak hanya tinggal diam dalam kekudusannya, tetapi dia rela masuk ke dalam kepapaan kedosaan kita manusia untuk mengangkat, membebaskan kita dari kuasa dosa. Siapa Yesus yang dimaksud oleh Yohanes di sini adalah Yesus yang sudah melakukan pelayanan, yang pada awalnya dia ditolak oleh sekelompok orang. Herodes Pembaptis, pemilik penginapan, yang telah melakukan karya-karya mujizat, menyembuhkan orang yang sakit, mencelikkan mata orang buta, bahkan membangkitkan orang yang mati. Kemudian Yesus yang senantiasa didiskriminasikan oleh orang-orang tokoh-tokoh agama Yahudi, yang dibenci mereka, yang dicela oleh mereka. Dia adalah Yesus, sang firman telah menjadi manusia, yang telah mereka tangkap dan mereka telah adili di hadapan mahkamah agama. Dia adalah Yesus, yang adalah Allah yang telah menjadi manusia, firman telah menjadi manusia tadi, yang telah mereka salibkan, mereka bunuh di kayu salib. Dia adalah Yesus, yang adalah firman telah menjadi manusia tadi, yang kembali bangkit dari kematiannya, penuh kemuliaan, dan naik ke surga kembali kepada Sang Bapa. Itulah yang ditegaskan oleh Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan di dalam semua karya Yesus itu tadilah nyata kasih karunia Allah, anugerah keselamatan itu sendiri. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kasih Kristus, sekarang itu ketika kita merayakan Natal. Dan kalau kita perhatikan almanak Nats gereja, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis, setiap tahun bagian Nats yang berbicara tentang Natal pertama, kemudian Injil Yohanes ini tidak pernah ketinggalan. Karena apa maksudnya? Ingin menegaskan ketika kita merayakan Natal Bapak Ibu Saudara, ketika kita merayakan peristiwa sukacita, kita tidak hanya sekedar bersilaturahmi dengan tetangga, dengan sesama jemaat. Tidak sekedar berpesta pora dengan jamuan yang mungkin sedikit istimewa dari hari-hari biasa. Bukan sekedar dengan menyiapkan makanan yang
beraneka ragam. Tetapi yang paling prinsip, yang paling penting ketika kita merayakan Natal setiap tahun, kepada kita harus ditegaskan dan kita meyakini bahwa Allah itu sungguh-sungguh Allah yang nyata telah menyatakan diri dalam diri manusia itu Yesus Kristus yang telah hadir, yang sungguh-sungguh telah Immanuel bersama-sama dengan umat manusia. Jadi dia bukanlah Allah yang mengawang-awang di atas sana. Bukanlah Allah yang bertata dalam kekudusannya yang tidak mau peduli dengan kehidupan umat manusia yang penuh dosa. Tapi dia adalah Allah yang sudah turun ke dunia, telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Untuk hidup bersama kita, bergumul bersama dengan kita, mengangkat kita dari keberdosaan kita, memulihkan kita dari segala keadaan yang menyakitkan kehidupan kita. Untuk bersama-sama menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera daripada Allah. Seperti yang saya katakan tadi, sepanjang tahun 2020, terlalu banyak beban hidup yang kita tanggung. Baik pribadi, keluarga, jemaat. Bayang-bayang ketakutan, kekhawatiran pandemi COVID-19. Dan kita pastikan belum akan berakhir di tahun ini, akan berlanjut. Kita yakini Tuhan telah bersama dengan kita, Tuhan telah Immanuel. Amin. Seandainya Tuhan tidak Immanuel, tidak bersama dengan kita, bahwa Allah itu tidak menjadi manusia, bahwa firman itu tidak menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, maka boleh jadi kita akan menjadi orang-orang yang putus asa, orang-orang yang frustrasi, orang-orang yang stres. Apalagi kalau kita sendiri yang sudah mengalami secara langsung terkena virus itu, dari pengalaman-pengalaman testimoni orang-orang yang mengalaminya. Tetapi kita bersyukur karena ada Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Mereka dikuatkan, diteguhkan, dan dikokohkan. Dan selamat buat keluarga Pak Junaidi. Hari ini ada ibadah. Kemarin juga sempat kena ya Pak. Kita bersyukur karena Tuhan Immanuel bersama dengan keluarga saudara. Saudara boleh dipulihkan. Seandainya Tuhan tidak Immanuel, maka saya yakin kita tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Dan Immanuelnya Tuhan peristiwa Natal tahun ini akan terus menerus bersama dengan kehidupan saudara dan saya dan kita semua sebagai umat Tuhan. Biarlah kita merayakan dan mengakhiri tahun 2020 dengan sukacita, dengan pengharapan yang sama, bahwa Tuhan akan terus Immanuel bersama dengan kita dalam segala pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Firman telah menjadi manusia. Siapa itu firman adalah Yesus sendiri. Siapa Yesus sendiri adalah Allah sendiri. Ia menyatakan diri untuk menyatakan kasih karunia yang sungguh luar biasa untuk keselamatan umat manusia. Jadi Yesus bukan lain daripada Allah. Dia adalah Allah sendiri. Memang argumentasi manusia duniawi kadang-kadang bisa membuat iman kita menjadi kerdil. Tapi kita bersyukur kita diberikan anugerah tersendiri oleh Allah, hikmat oleh Allah, sehingga kita bisa mengaminkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah, bukan manusia biasa. Dia ada sungguh-sungguh kehadiran Allah di tengah dunia untuk hidup bersama dengan manusia, Immanuel bersama dengan manusia dalam seluruh pengalamannya. Tuhan memberkati kita dan selamat kita mempersiapkan diri masuki tahun baru tahun 2021. Amin.